Seringkali kita mendengar dalam suatu bincang-bincang, katanya kerajaan-kerajaan di Indonesia zaman dulu itu berperang hanya modal golok dan bambu runcing saja. Sementara Belanda datang ke tanah air kita dengan teknologi canggih senjata api. Jadinya, niat kita mau serang Belanda malah kita yang sudah kena dor duluan. Jadilah kita selalu saja kalah dan kalah. Hingga Belanda menjajah tanah air tercinta kita ini hingga 350 tahun lamanya. Kita sebagai penyimak seringkali merenungkan sekaligus mengingat-ingat berbagai referensi buku yang pernah kita baca. Anggapan bambu runcing, golok, parang, dan berbagai senjata tradisional khas Nusantara lainnya sebagai senjata utama peperangan kerajaan-kerajaan Indonesia tempo dulu tidaklah salah. Tapi perlu diketahui sebagaimana Belanda, kerajaan-kerajaan itu juga telah mengenal teknologi senjata api. Bahkan, perkenalan mereka dengan teknologi itu nampaknya jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. William Marsden dalam bukunya Sejarah Sumatera mengatakan bahwa meriam sudah dikenal di sana, di Nusantara, jauh sebelum penemuan jalur pelayaran melalui Tanjung Harapan. Penemuan jalur Tanjung Harapan sendiri baru terjadi pada akhir abad ke-15. Setidaknya kita bisa menduga bahwa sebelum abad ke-15, kerajaan-kerajaan Indonesia telah mengenal senjata api. Jadi supaya lebih jelas, berikut ini saya uraikan beberapa kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu dengan senjata api yang mereka miliki. Artileri dan pasukan musketer Majapahit. Majapahit yang dikenang sebagai kerajaan terbesar dalam memori orang Indonesia diketahui telah mengenal teknologi senjata api. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java, Volume 2, menuliskan bahwa di tahun 1247 Saka atau sekitar 1325 Masehi, negeri-negeri bawahan Majapahit mengirimkan sebuah meriam yang bernama Nyai Stomi atau Nyai Satomi dan beberapa meriam berkaliber kecil. Dalam buku A Description of the Coast of East Africa and Malabar in the Beginning of the 16th Century dari Durti de Barbosa yang singgah di Jawa pada tahun 1510 Masehi menguatkan kata-kata Raffles. Orang-orang Jawa, kata Barbosa, memiliki beragam jenis meriam, musket, dan senapan panjang, serta banyak senjata api lainnya. Senjata-senjata ini memiliki manfaat yang besar dan amat berguna sebagai artileri. Barbosa juga tampak terkagum-kagum sekaligus keheranan bagaimana saja baja-baja terbaik ditempa dengan amat cerdik lalu ditatakan emas dan gading. Kesaktian Barbosa tentang adanya musket atau senapan panjang kembali diperkuat oleh kesaktian dari seorang pelawat barat yang berasal dari Portugis. Nama pelawat itu adalah Tom Pirates dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku The Summa Oriental of the Tom Pirates and the Book of Francisco Rodriguez. Pirates mencatat bahwa Raja Jawa Gusti Pate atau Gusti Pati memiliki sekitar 4.000 pasukan musketir. Pasukan ini dia gunakan dalam peperangan dengan raja-raja pesisir yang telah terislamkan, utamanya Raja Demak. Kemudian meriam-meriam Kesultanan Demak. Pada abad ke-16 Masehi, saat Majapahit telah terbenam, mantan bawahan sekaligus saingannya Demak telah muncul dalam panggung politik Jawa sebagai penerus Majapahit dalam balutan agama baru, agama Islam. Tentu saja sebagai penerus Majapahit, Demak juga telah banyak berkenalan dengan berbagai jenis senjata api. Apalagi dalam rangka peluasan kerajaannya, senjata api merupakan senjata yang penting bagi Kesultanan Demak. Claude Guillot dalam karyanya Banten Sejarah dan Peradaban abad 10 sampai dengan 17 mengatakan dari sumber Portugis dan lokal bahwa meriam banyak digunakan pada tahun 1511 Masehi
dalam berbagai pertempuran merebutkan Malaka yang berujung kekalahan menyakitkan bagi Demak. Mengenai dari mana meriam-meriam itu berasal dan siapa pembuatnya, The Adventure of Mein Pinto menggambarkan pada kita betapa pentingnya orang Aceh dan Turki dalam pembuatan meriam-meriam Demak. Kemudian, ada juga seorang pembelot Portugis bernama Koi Keinal atau Koza Zainal berperan amat penting sebagai pemimpin pabrik pembuatan senjata api. KC Krach telah melakukan serangkaian penelitian serius. Hasilnya, kemungkinan meriam Ki Amuk yang tersimpan di Banten hari ini merupakan satu dari sedikit meriam produksi Demak yang tersisa. Krach mendasarkan pada catatan Valentijin bahwa Sultan Demak menghadiahkan suatu meriam bernama Ki Jimat kepada Hasanuddin Banten sewaktu pernikahannya dengan putrinya. Maka meriam Ki Jimat dengan Ki Amuk dan diperkirakan tanggalnya adalah 1450 Saka yang kiranya sesuai dengan pernikahan Hasanuddin senjata itu dibuat. Namun, dari segi persenjataan, kerajaan-kerajaan Indonesia dari Sumatera juga tidak kalah gaul dalam perkenalan teknologi senjata api mereka. Bahkan, berkat pengenalan itu, Aceh tampil sebagai satu kerajaan besar di abad ke-17. Kekuatannya sanggup setidaknya membuat negara-negara Eropa mengancam Portugis ada keteteran. Aceh yang di abad itu telah terislamisasi, banyak mendapat bantuan persenjataan dari Turki, yaitu Kesultanan Otonom, sebagai poros utama dunia Islam. Berkat kerjasama militer dengan Turki, meliputi bantuan senjata api, maka tak perlu heran Aceh di masa Sultan Alauddin mampu merontokkan semua kekuatan kerajaan-kerajaan Melayu saingannya. Orang Portugis di Malaka pun ketar-ketir dibuatnya. 3 kali serangan orang Aceh selama rentang waktu 1537 hingga 1547 sempat membuat Portugis kerepotan. Kabar yang beredar, konon di masa jayanya pada zaman Sultan Iskandar Muda yang termasyhur di Aceh, mempunyai 5.000 puncak meriam. Jumlah itu cukup setidaknya menggambarkan betapa perkasanya kesultanan itu di zamannya. Seorang pengelana Prancis, Boileau, menggambarkan pada kita, dikutip dari buku Kerajaan Aceh, karya seorang Indonesianis bernama Denis Lombard. Jumlah itu telah dilebih-lebihkan. Pada kenyataannya, 5.000 itu meliputi 1.200 meriam berkaliber sedang, 800 meriam berkaliber besar, serta sisanya hanya istinggar.